Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran kita kali ini saya ambil judulnya yaitu Cara Hidup yang Baru. Saya kutip dari beberapa tulisan yang sangat menginspirasi kehidupan kekristenan, antara lain dari David Parr. Dengan judul ini, sebagai seorang Kristen, kita harus bertekad untuk menghindari kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek yang penuh dosa dari dunia. Beberapa hal yang secara luas sering dipraktekkan dan diakui di dalam dunia adalah hal-hal yang bukan menjadi ciri kehidupan Kristiani, khususnya di bidang kesenangan, hiburan, dan rekreasi yang kita anggap itu hal-hal yang normal saja. Kita harus mempunyai tekad untuk menghindari beberapa hal yang bisa saja mencemari cara hidup kita yang baru. Hal-hal yang secara khusus disebut di dalam Alkitab sebagai dosa. Kita bisa baca di dalam kitab Galatia 19 sampai dengan Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21. Misalnya mabuk-mabukan, hal percabulan adalah hal yang khusus yang disebut dosa. Ketika prinsip-prinsip Alkitab menunjukkan bahwa hal-hal tertentu adalah dosa, misalnya penyalahgunaan narkoba, walaupun secara khusus tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi disalahkan berdasarkan prinsip bahwa mabuk itu adalah dosa. Kita ulas lagi dan kita bisa telaah benar-benar di dalam kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika hal-hal tertentu merusak pengaruh kita sebagai orang Kristen, contohnya seorang mungkin berada bersama orang-orang yang mempraktekkan atau melakukan hal-hal dosa, walaupun dia tidak ikut melakukannya, tapi kehadirannya mungkin menyebabkan orang akan berpikir bahwa dia menyetujui situasi dan kondisi tersebut. Rasul Paulus mendiskusikan pentingnya pengaruh ini di dalam pertama Korintus 8 ayat 10 sampai dengan 13. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita tahu dan kita berupaya agar benar-benar kehidupan kekristenan kita menjadi panutan yang baik dan kita bisa menjalankan cara hidup yang baru. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, menggunakan minuman yang beralkohol dan obat-obat terlarang dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang merangsang hawa nafsu seksual, film-film porno dan yang lain-lain, semuanya walaupun kelihatannya beberapa hal tersebut tidak berbahaya sebagai dunia hiburan modern, tetapi jika hal itu kita anggap bertentangan dengan iman dan moralitas kita sebagai upaya di mana kehidupan kekristenan kita harus menunjukkan cara hidup yang baru, maka sedapat mungkin kita menghindar dari hal-hal tersebut dan kita tidak melakukan hal-hal tersebut dan tidak terjebak di dalam situasi dan kondisi yang ada. Ada banyak hal di mana orang Kristen dapat melakukan hal-hal lain, rekreasi, hiburan, dan kesenangan, tetapi ingat bahwa kita sekarang adalah seorang pribadi yang baru. Kita berupaya untuk hidup dengan cara hidup yang baru. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ke-32 kita bisa baca. Kita juga harus ingat 3 cara untuk menentukan hal-hal yang harus kita hindari. Belajar untuk bertanya tentang aktivitas yang meragukan. Apakah secara khusus dilarang di dalam Alkitab? Apakah prinsip-prinsipnya umum itu menyalahkannya? Apakah ini bisa merusak pengaruh keimanan saya? Kira-kira hal-hal itu yang harus kita pertanyakan. Dan teruslah kita berdoa agar Allah menolong kita dalam mengatasi berbagai godaan. Kita harus meminta kepada Tuhan
agar senantiasa menolong kita agar dapat mengenali dan menghindari hal-hal yang dapat merusak kehidupan Kristiani kita. Tuhan Yesus memberkati.